Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Nah, baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 4, dan sub 1, yaitu pembelajaran 6. Di buku kalian itu di halaman 39. Nah, baiklah, kita langsung aja ke materi. Nah, di sini ada bacaan. Kalian diharapkan untuk membacanya dengan betul-betul disimak atau dipahamin isi yang ada di dalam bacaan ini. Nah, nanti kalau kalian sudah paham semua dengan isi bacaan tersebut, nanti akan ada soal-soal latihan. Nah, kakak yakin kalian pasti bisa menjawab soal-soal latihan tersebut. Nah, baiklah, kakak baca aja langsung bacaannya. Judulnya, Rumahku Bersih dan Nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Nah, makanya kita wajib bersyukur agar rezeki itu mungkin akan dikasih oleh Tuhan lebih lagi. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Kemudian ayah menjadikan rumah terasa aman. Nah, anak-anak seperti kalian, adik kalian kalau kalian punya adik, kalau kalian punya abang, atau kalau kalian punya kakak, menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Kakak hapus saja. Kita naikkan sedikit. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Nah, jadi jawabnya, kalau kalian ingin mendapatkan tempat tinggal yang bersih itu, yang harus kalian perhatikan antara lain yaitu cara-cara merawat rumah kalian atau tempat tinggal kalian itu bersih. Contohnya seperti kalian menyapu ruangan yang kotor, menyapu ruangan yang kotor. Itu dia, jadi menyapu ruangan yang kotor itu salah satu langkahnya atau caranya agar tempat tinggal itu bersih. Kemudian apalagi yang bisa kalian lakukan, misalnya merapikan buku-buku yang telah digunakan. Nah, rapikan buku-buku yang kalian gunakan, yang telah digunakan. Jadi buku-buku yang telah kalian gunakan itu kan masih berserak, kalian rapikan, taruh lagi, diletakkan lagi ke tempat asalnya, jadi biar dia rapi tuh. Kemudian membuang, misalnya membuang barang-barang atau benda-benda yang tidak dipakai lagi, benda yang tidak dipakai. Nah, itu dia contoh, misal mainan kalian, ataupun perabot-perabot di rumah kalian yang sudah rusak, dibuang saja.
Kemudian apalagi kira-kira? Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu dia. Nah, jadi banyak yang bisa kalian lakukan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, kemudian meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman tetap rapi. Nah, ini dia. Oke, itulah tadi bacaannya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini nih kita sudah masuk kepada latihan. Oke, perhatikan apa perintah atau apa pertanyaannya yang harus kalian jawab. Yaitu, simaklah masalah-masalah berikut. Sampaikan saranmu di depan kelas. Lakukan secara berkelompok. Nah, ini nih masalah-masalah ini nomor 1, 2, 3, 4, ada satu lagi 5, ini masalah. Nah, masalah ini kalian harus memberi atau kalian harus sampaikan saran dari masalah-masalah ini. Nah, baiklah, kita langsung aja ke nomor 1. Oke, kita mulai yang pertama. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Nah, jadi perhatikan, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Nah, apa saran yang harus kamu berikan kepada Lani ini? Nah, ini kakak isi aja di sini tempat yang kosong untuk nomor 1. Nah, jadi sarannya adalah Lani. Jadi sarannya adalah Lani langsung mengepel lantai yang kotor. Nah, ketika pulang sekolah, jadi langsung saja mengepel lantai yang kotor. Nah, itu saran buat Lani. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk nomor 2. Nomor 2-nya, perhatikan soalnya. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Nah, jadi rumah Edo itu yang merapikan rumahnya adalah Bibi. Nah, Edo ingin rumahnya rapi. Sudah 1 minggu bibinya pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Nah, apa saranmu? Nah, jadi biasa yang membersihkan rumah Edo itu bibinya, tapi bibinya pulang kampung. Nah, apa sarannya? Oke, kita buat aja sarannya di bawah ini. Nah, jadi saran yang harus Edo lakukan adalah, jadi kita buat saran. Nah, sebaiknya Edo harus belajar merapikan rumahnya sendiri. Nah, jadi merapikan rumah sendiri. Jadi dia harus belajar, jadi tak perlu harus menunggu bibinya. Oke, itu sarannya.
Nah, kemudian nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, ini perhatikan masalahnya apa. Nah, kemudian kita buat sarannya. Masalahnya, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, ini sarannya juga sama seperti tadi Edo tadi. Nah, jadi sebaiknya sarannya Dayu sebaiknya belajar merapikan kamar sendiri, ya, merapikan kamar sendiri. Itu dia sarannya untuk nomor 3. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4, Ibu Benny ingin meja makan di rumahnya bersih. Benny hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Di saat makan itu Benny selalu menjatuhkan sisa makanan. Nah, apa yang seharusnya Benny lakukan? Jadi sarannya buat Benny, berarti Benny sebaiknya hati-hati di saat makan, jangan menjatuhkan makanan. Nah, itu dia. Yang jelas Benny harus hati-hati, dia jangan sampai menyisakan makanan ke meja. Nah, itu dia. Selanjutnya nomor 5. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok neneknya di kampung. Nah, bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, sarannya, jadi sarannya sebaiknya Siti jangan bersedih. Nah, jadi sebaiknya Siti jangan bersedih. Nah, buatlah diri selalu bergembira. Nah, itu dia, bergembira. Jadi walaupun ibu tidak ada, ya kita Siti sendiri yang harus membuat itu. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini nih, masih ketemu lagi pada latihan. Di sini tulislah satu saran pada tempat yang tersedia. Nah, jelaskan maksud saran tersebut. Jadi ada saran. Nah, kira-kira apa maksud dari saran tersebut? Contohnya, sarannya misalnya merapikan meja belajar. Nah, apa maksudnya? Maksudnya setelah kita selesai belajar, kita selesai belajar buku-buku
dirapikan, diletak. Nah, diletak di tempat yang rapi. Nah, itu dia yang rapi. Jadi itu dia. Kemudian alat-alat tulisnya disimpan di tempat yang rapi juga. Nah, itu maksudnya. Jadi saran ini silakan mau apa saja kalian buat, yang jelas kalian jelaskan maksud dengan saran tersebut. Nah, jadi maksudnya seperti ini kan tadi merapikan meja. Jadi harus jelaskan merapikan meja itu apa saja yang dirapikan. Nah, kalian jelaskan merapikan bukunya, kemudian rapikan alat tulisnya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian bermain itu adalah hak bagi semua anak. Jadi kalian punya hak untuk bermain, itu hak kalian. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Ini jatuh berserakan. Oleh karena itu kelereng berserakan di ruangan tengah. Nah, lanjut lagi. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Nah, jumlah kelereng seluruhnya itu 600. Nah, jadi kalau dikumpulkan antara Udin dan kakaknya ini, nah ini biasanya jumlahnya berbeda-beda. Bisa Udin yang lebih banyak atau kakaknya yang lebih banyak. Namun kalau kedua ini digabungkan, Udin dan kakaknya ini, kelereng ini kalau dihitung jumlahnya 600. Nah, jadi di dalam mengumpulnya itu bisa aja kemungkinan aja Udin yang banyak, kakaknya yang sedikit, atau kakaknya yang banyak, Udinnya sedikit. Nah, jadi berapakah kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Nah, berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, itu dia yang harus dijawab. Jadi kemungkinannya itu sama juga kita menebak. Nah, baiklah, kita langsung aja jawab. Nah, di sini 600 semuanya. Kira-kira apa? Umpamanya kita buat dulu di sini misalnya Udin. Jadi yang pertama ini Udin, ini kakaknya yang kedua. Nah, misalnya umpamanya Udin 400. Nah, kira-kira berapa di sini kakaknya? Nah, jadi 400 ditambah berapa dia? Menjadi 600. Berarti ini 200. Nah, cara membuktikan bahwa itu betul tidak, ya kalian jumlahkan aja ini sama ini, kalian jumlahin. Nah, pakai bersusun pendek. 400 dijumlahin dengan 200. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 2, 600. Jadi ini betul. Nah, seterusnya untuk nomor 2, nomor 3, 4, 5 ini kalau kalian buktikan seperti ini. Nah, jadi kakak langsung aja. Jadi Udin 400 bisa jadi yang keduanya Udin 450. Nah, sisanya berarti kakaknya, sisanya 150. Nah, kemudian nomor 3 umpama Udin 300. Nah, kakaknya 300 juga, karena 300 tambah 300 600. Umpamanya Udin 420. Kakaknya berarti 180. Soalnya di sini Udin 350. Nah, berarti kakaknya 250. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama juga nih, lebih kurang tadi kemungkinan soal untuk kemungkinan. Nah, tapi perhatikan dulu apa perintahnya. Andai banyak kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Berarti dia tidak 600. Bisa saja mungkin kelereng itu jumlah seluruhnya 400. Nah, silakanlah kita buat kemungkinan yang munculnya. Berarti di sini umpamanya sini Udinnya 100.
berarti ya kakaknya 300. Nah, di sini harus 400. Ini 400. Ini 400. Ini juga. Nah, itu dia. Caranya buktikan aja pakai penjumlahan bersusun pendek. Jadi 100 tambah 300. Nah, 0 tambah 0, 0, 0, 1 tambah 3, 400. Nah, itu dia. Jadi 2, 3, 4, 5 ini kalian buktikan seperti ini. Nah, ini kakak langsung aja. Sini misalnya Udin 200. Otomatis kakaknya juga 200. Udin 150. Nah, kakaknya 250. Udin 175. Nah, di sini kurangnya 225. Udin 125. Nah, kakaknya berarti 275. Nah, seperti itulah kemungkinan-kemungkinannya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kira-kira apa? Nah, di sini Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan, dan apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, jadi supaya rumah rapi, kita harus tahu apa itu kewajiban kita dan apa hak kita. Nah, jadi di sini mewakili Udin dan kakak Mutiara. Oke, langsung aja kita jawab. Perhatikan. Nah, ini ada kolomnya, kalian isi di kolomnya. Umpama di sini kewajibannya merapikan, umpama merapikan buku. Nah, yang telah digunakan. Nah, itu kewajiban. Kira-kira hak apa yang harus kita dapatkan? Berarti haknya mendapatkan nah, ini mendapatkan tempat belajar. Nah, mendapatkan tempat belajar yang baik. Nah, itu dia hak yang bisa kita dapati. Oke, kemudian kita lanjut lagi, misalnya yang kedua contohnya. Nah, kewajiban merapikan tempat tidur. Nah, tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur. Apa hak yang harus kita dapat? Berarti di sini mendapatkan tempat tidur yang baik. Tempat tidur yang baik. Nah, yang baik. Nah, itu dia. Jadi banyak lagi, tinggal kalian cari. Ini kakak kasih contoh saja 2. Nah, nanti kalian cari lagi. Nah, dia lebih banyak. Misal contohnya di sini membersihkan atau merapikan kembali mainan setelah digunakan. Nah, itu kewajibannya. Nah, hak apa yang kalian harus dapatin? Mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut aja. Nah, selanjutnya adalah kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah.
Apakah kamu sudah melaksanakannya di rumah? Nah, kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Ceritakan di depan kelas. Dituntut kalian membuat cerita di depan kelas. Kalian harus buat sebuah karangan, jangan lupa. Nanti mempunyai judul, paragrafnya diperhatikan, huruf besar kecilnya juga perhatikan. Nah, ini kakak contoh saja. Aku tinggal di rumah yang sangat sederhana. Di rumah ada ayah dan ibu, ada kakak dan adik. Nah, kami masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajibanku adalah membantu ibuku. Misalnya contoh, kewajibanku menyapu pekarangan rumah. Sedangkan adikku mempunyai kewajiban menyiram bunga-bunga. Setelah kami melaksanakan kewajiban, kami mendapatkan hak yang telah diberikan oleh ayah dan ibuku. Contoh, kami diberi makanan yang bergizi, kemudian aku dan adikku diberi kamar yang masing-masing yang layak dan bersih. Nah, jadi itu contoh cerita dalam kalian mempunyai kewajiban hak berkaitan dengan rumah. Jadi silakanlah kalian buat karangan. Mungkin nanti versi kalian juga berbeda, silakan karangan, yang namanya karangan. Nah, baiklah, itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe